da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manggilnya Ustaz apa Tengku atau Abi? Ustaz. Ustaz itu bahasa Persia, artinya guru besar, walaupun badannya kecil. Halim, Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim, adik kelas saya dari Maroko. Saya tamat dari Maroko tahun 2006 bulan November. Sampai di Maroko sehari sebelum tsunami, tanggal 24 Desember 2004, pulang 2006. Setelah saya pulang baru datang Ustaz Abdul Halim. Pergantian antara Abdul Somad ke Abdul Halim. Lalu kemudian ini ke Ustaz Fadilah, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Timur Tengah itu yang bawah sekali Yaman, naik ke atas Saudi Arabia, di atas Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, menyeberang Laut Merah, Mesir, setelah Mesir Libya, setelah Libya Tunisia, setelah Tunisia Aljazair, setelah Aljazair Maroko, setelah Maroko turun ke bawah Mauritania, di bawah Mesir itu ada namanya Sudan. Seluruh alumni Timur Tengah ini, ketuanya inilah dia Ustadz Fadilah, Ketua IKAT. Lalu kemudian Tengku Fadil Rahmi, itu senior saya. Saya ke Mesir tahun 1998, Tengku Fadil Rahmi 1996. Jadi saya adik kelas beliau 2 tahun. Lalu kemudian setelah Tengku Fadil Rahmi, Ustadz Nazar. Ustadz Nazar juga senior kami, Al-Azhar. Sedangkan yang sama-sama dengan saya, satu pesawat, satu kampus, dan tapi kami tak pernah satu tempat tidur. Itulah dia yang ganteng macam Sanjaidun, Ustadz Tengku Reza, S1 Al-Azhar Kairo, S2-nya ke Jerman, S3-nya Australia. Tapi ada berita duka cita, dia sudah menikah. Jadi akhirnya setelah kami kuliah, pulang mengabdi ke masyarakat. Saya pulang ke Riau, lalu kemudian akhirnya kami dipertemukan lagi. Dulu pernah sama-sama di pesantren, sama-sama di Al-Azhar. Habis itu pulang dipukul ombak, dihempas gelombang, lalu kemudian bertemu lagi dalam amal-amal soleh. Mudah-mudahan kami bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Tapi kami ini udah tua-tua. Kau lah tengok, kan tua mereka. Cuma saya yang muda kan. Jadi harapan kami ini ke depan tak banyak. Kami sudah meninggalkan Mesir 2002, pulang sekarang 2021. Tahun depan ulang tahun meninggalkan Mesir 20 tahun. Berangkat umur 20, meninggalkan Mesir sudah 20 tahun, belajar 4 tahun, berarti rata-rata umur kami sudah 45 tahun, 50. Jelita, jelang 50 tahun. Kalau orang umur 50 tahun jumpa, pertanyaannya, kau sakit apa sekarang? Kau kenapa? Diabetes mellitus. Kau kenapa? Jantung koroner. 10 tahun lagi jumpa, pertanyaannya berubah. Makam Somad di mana? 10 tahun lagi berjumpa, umur 70, pertanyaannya sudah berubah. Kau udah pakai pampers? Lalu siapalah yang kami harapkan memimpin dunia ini, memimpin Aceh, memimpin Lok Sumawi, memimpin pesantren? Kami tak putus asa. Yang akan memimpin adalah nilai yang ada di hadapan kami. Ada yang akan jadi anggota legislatif, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi ustadz, pasti. Para penghafal Quran. Sehingga ketika kami mati nanti menghadap Allah, kami tidak sedih sedikit pun.
karena sudah ada pengganti-pengganti kami insyaallah. Kalaupun mati Abdul Somad, saya tidak pernah sedih. Kenapa? Karena ada tunas-tunas hijau yang akan menggantikan tampuk kepemimpinan dakwah jihad Islam di masa akan datang. Jadi dari sekarang adik-adik, saya tak sebut anak-anak karena saya terlalu tua untuk memanggil anak-anak. Anakku sekalian, kalian sekarang serius saja belajar. Kami dulu tidak pernah tahu waktu di pesantren itu mau jadi apa, tak pernah tahu. Yang penting belajar aja. Imla, nahwu, shorof, balaghah, mantik, bayat, ma'ani, tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Awalnya beliau akan berangkat ke Jepang. Lalu kemudian Tengku Fadil Rahmi sekarang menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Punya kantor di Senayan, jadi pejabat, punya rumah dinas, mobil dinas, yang tak ada istri dinas. Digaji oleh negara, semua. Kentutnya aja digaji. Dan dulu kami sekolah, kami biasa-biasa saja. Maka kalian juga bisa mau menjadi apapun. Sudah ada contoh. Satu Aceh ini lebih kurang 5 juta orang. Yang dipilih menjadi anggota DPD dari 5 juta orang itu cuma 3 orang. Macam masuk ke lubang jarum. 3 orang dipilih, bisa jadi nomor 1 dari 3 orang itu. Bayangkan itu. Jadi jangan pernah putus asa. Yang penting adik-adik serius, tamat pesantren, lanjutkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak di bumi. Karena kalau kakimu tak menginjak di bumi, berarti kau hantu. Akan nanti mau belajar ke Al-Azhar Kairo, ada yang mau ke Mesir, ikut jejak langkah Ustaz Fadil. Ada yang mau ke Maroko, ikut jejak langkah Ustaz Abdul Halim. Ada yang mau ke Jerman, ikut jejak langkah Ustaz Reza. Ada yang mau ke Australia, ikut jejak langkah mereka. Maka kalian sudah punya jalur jalan masing-masing. Yang penting serius. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang penting bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, hafalan Quran, itu intinya. Kalau Al-Quran di kepala kalian, Allah menolong. Janji Allah Subhanahu wa taala, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat dia akan bersama malaikat. Di akhirat saja bertemu dengan malaikat. Di dunia maka malaikat-malaikat akan mendoakan dia insyaallah. Orang hafal Quran itu otaknya cerdas. Yang ngaku ke saya dosen-dosen. Ada dosen-dosen di Yogyakarta mengajar di Fakultas Kedokteran. Apa kata dia? Anak-anak hafal Quran yang belajar di Fakultas Kedokteran gratis dan otaknya lebih cepat menangkap karena kepalanya sudah terbiasa menghafal per ayat, per juz, per surat, per halaman. Otaknya sudah selalu dipakai, maka tajam analisanya. Belum lagi rahmat Allah. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat kepada dia karena kemuliaan Al-Quran. Kalau kalian muliakan kalam Allah Al-Quran, Allah akan memuliakan kalian. Maka jangan pernah berputus asa, terus semangat. Tamat pesantren, masuk S1, selesai S1, S2, selesai S2, S3, selesai S3, tak ada lagi S4, habis sudah pulang ke Aceh, bangun Aceh. Aceh menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang bisa disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.